Duduk di kursi relaksasi. Enggak, Bapak, bukan saya, Bapak. Apa? Ini bukan hipnotis, ini relaksasi. Jadi masih sadar. Coba tes dulu. Duduk. Ini kursi telah menjadi saksi yang pernah duduk di sini ada Jessica Iskandar, Ya, Jessica. Luna Maya, Sama Nikita Mirzani, Inul, Inul, Tete Inul. Syahna sama JJ kemarin. Ini kan cewek semua, cowok kan Ada nggak ada. JJ, ada JJ mah JJ gue pindah, JJ gue pindah. Ada bener, santai, gak Ayo. apa-apa. Ayo, gue pengen nanya Deg-degan, mantan-mantan lu sini. Malah nggak punya mantan. Ayo gue pengen tanya, lo sama Ayu Ting Ting telepon-teleponan apa enggak sini? Tegangnya ya. Tenang, di sini di kursi ini justru lo akan relax. Nyender aja, nyender. Enak tuh. Ini Kayak reclining raja seat. gini. Raja ada di sini ya. Apakah nguya aja? Tuh banyak nih yang udah nitip pertanyaan di Instagram king_uyakuya. Iya, Instagram yang followernya banyak itu. Janganlah deg-degan. Deg-degan katanya, Papi. Oke, relax aja. Tenang aja. Oke, Andika kangen band. Oke, setel lo lagu kangen band yang paling membuat lo relax apa? Relax semua Kang. Oke, kita dengarkan Erwin Gutawa, silakan. Erwin ketawa. Calon mertua, ya kan. Setel lagu kangen band. Oke, dengarkan lagu ini. Ini ciptaan siapa ini? Ciptaan Dodi. Dodi. Oke. Dengarkan baik-baik lagu ini. Paling takut lo selama ini. Bintang tamu selama ini paling takut di relaksasi lo. Oke, tenang aja, relax aja, relax. Kenapa? Ya tegang aja. Tegang nggak? Relax, relax, tegang. Ini banyak rahasianya berarti ya. Oke. Enggak, oke. Tangan di sini. Kita tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Andika, ini bukan hipnotis. Ini adalah relaksasi, di mana saya akan membuat keadaan kamu dalam keadaan sangat rileks sekali untuk mengeluarkan semua unek-unek kamu. Dengarkan saya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan, namun jangan kamu katakan jika kamu tidak ingin mengatakannya. Inilah relaksasi, jadi kita tetap bisa mengontrol apa yang ingin kita katakan. Beda dengan hipnotis. Andika, sekarang kamu karirnya lagi sibuk apa aja? Lagi sibuk promo. Promo Sama kangen band. sama kangen band. Sama Kamu Ningrat juga. oke, sekarang kamu udah balik lagi ke kangen band tadi ya? Sudah. Oke, perasaan kamu waktu dulu kamu keluar dari kangen band tuh apa rasanya? Kesel lah. Kesel sama siapa pada saat itu? Kesel sama produsernya lah. Dulu kenapa sih ceritanya kamu bisa keluar dari kangen band? Ya dibohongin lah. Dibohongin gimana? Ya mentang-mentang saya dari kampung. Terus ngasih uangnya salah-salan. Nggak jelas, nggak dijelasin gitu. Soalnya apa, dari mana ini uangnya enggak. Cuman dikasih uang tanda tangan kayak kulit bangunan. Oke. Dan pada saat kamu keluar dari kangen band, terus kangen band tetap jalan dengan vokalis lain, perasaan kamu apa pada saat itu? Iya, sakit lah sakit. Sakit, kesel nggak ngeliat mereka di TV, lo tidak di situ? Saya kesel awalnya, tapi setelah saya tahu yang dinyanyiin lagunya saya juga, ya saya nggak kesel akhirnya. Oke. Namun akhirnya kamu bisa balik lagi ke kangen band, gimana ceritanya? Si Tama, tadinya Dodi yang ngajakin balikan.
Terus tiba-tiba saya bentuk kangen lagi berdua Dodi. Terus nggak lama dari situ habis kontraknya juga di sebuah label, akhirnya Kangen Band kebetulan habis juga kontraknya. Terus saya disuruh pulang lagi ke Kangen Band karena Kangen Band yang nggak jalan gitu. Iya. Dan kamu sekarang sudah jalan lagi dengan Kangen Band, alhamdulillah ya. Iya. Pertanyaan saya, ada berapa sih mantan kamu? Mantan istri dulu. Mantan istri 4. 4. Oke. Kalau mantan pacar? 2. 2. Yang 2 itu jadi istri apa enggak? Enggak, karena mereka enggak sanggup nemenin perjalanan. Dulu kan dia pengangguran. Iya. Ya dihina lah sama tetangga-tetangga. Iya. Nggak punya pekerjaan, ngeband juga nggak dapet duit, ngapain? Dan setelah kamu jadi artis pun banyak orang-orang yang membuli kamu, menghina kamu, dibilang Andika Kangen Band gitu aja kok sukses terkenal. Rasanya apa sih kalau boleh tahu? Sebelumnya sebenarnya sakit gitu, makanya pengen keluar ngundurin diri dari dunia entertain yang kejam. Apa Tapi yang setelah kamu rasakan apa? ya paling omong-omongan orang ya gitu loh. Kadang-kadang kan sakit gitu loh, pengen tahu orang yang gak ada gambarnya. Apakah dia lebih baik dari saya? Apakah pekerjaannya lebih baik dari saya? Apakah lebih mulia dari saya? Saya kadang-kadang berpikir, mereka ini apa penghasilannya lebih dari saya? Apa yang udah dilakuin di Indonesia buat mereka gitu? Apakah mereka lebih segalanya dari saya? Kok menghujat saya gitu? Tapi ada beberapa fans saya untuk nguatin saya, anak-anak doi namanya. Jadi saya jadi fokus ke mereka gitu. Karena saya percaya di saat saya diperbincangkan orang, maka dosa saya akan dibagi-bagi. Ya betul sekali. Dan pertanyaan saya, dari 4 mantan istri kamu, menurut kamu mana yang paling tidak bisa kamu lupakan? Yang nggak bisa saya lupain malah sebenarnya yang kedua. Siapa? Anggi. Anggi. Kenapa kamu tidak bisa melupakan Anggi? Dia baik, dia nggak pernah apa ya, nuntut saya apa-apa gitu, minta uang gimana, nggak pernah. Dan saya uang ATM itu masih di saya gitu. Kalau yang lain kan saya nggak pernah saya pegang ATM. Seperti apa Anggi yang membuat kamu masih terkenang sama dia? Anggi baik, kedua tegar, mungkin ketiga karena kita dulu sama-sama salah jalan ya. Saya pernah turun berok juga, karena saya berhenti jadi penyanyi itu dia yang urus saya. Oh, kamu pernah turun berok gara-gara apa waktu itu? Dulu kan saya punya sawah, punya kebun, jadi saya berhenti nyanyi, akhirnya saya bekerja di kebun. Tiba-tiba saya ngeliat teman-teman saya yang ngangkat-ngangkat beras itu, saya nggak tega, ini saya ikut manggul malah nggak kuat gitu. Jadi terus saya Anggi yang merawat kamu sampai kamu sembuh? Iya. Kamu punya anak berapa dari Anggi? 1. Masih ketemu dengan anak kamu? Waktu itu masih ketemu, tapi setelah saya dengar beberapa orang ngomong dia sudah punya suami, saya menghindar. Kenapa? Kamu nggak pengen ketemu anak kamu? Iya, paling saya kepoin aja di medsos, ngeliat anak saya aja, kalau dianya enggak lah. Kangen dengan anak-anak kamu? Kangen banget. Siapa yang paling kamu kangen? Kirana. Itu anak dari Bunga. Dari Bunga. Iya. Kenapa kamu kangen sama Kirana? Saya
saya penyayang anak-anak kecil gitu sama semua anak-anak saya. Kenapa kamu nggak bisa ketemu dengan Kirana? Saya takut ada suaminya kan, takut jaga hubungan orang kan, itu saya nggak mau ganggu rumah tangga orang. Emang suaminya cemburu dengan kamu? Iya gitulah. Gitu. Kalau di depan ada Kirana lagi nonton, apa yang ingin kamu katakan sama anak kamu Kirana? Ya saya mau bilang saya pengen ketemu. Semua anak-anak saya pengen ketemu. Saya sayang semua anak saya, sama Kirana, sama Anjani, sama Bintang, sama Bumi. Saya pengen kumpul sama mereka bareng-bareng. Pengen jalan. Ya pengen kayak anak orang-orang terhadap ibu sama bapaknya lah, terhadap kayak orang-orang gitu. Jalan sama anak-anaknya gitu. Katanya istri kamu pernah ada yang disekap di hotel, betul nggak? Iya. Siapa? Gitulah. Adalah. Gimana ceritanya? Si A. Ya kebetulan saya ada temen seorang petugas gitu. Dia memberitahu saya si A lagi di kamar sudah 3 hari. Saya tadinya nggak percaya, begitu saya ngeliat CCTV, saya bilang makasih banyak gitu. Dan akhirnya saya refleks, saya marah, ya gitu. Gitulah pokoknya. Oke. Kenapa sih kalau boleh tahu kamu sering cerai, kawin cerai? Karena saya dari latar belakang orang tua saya juga mengajarkan bahwasannya istri adalah mutiara, nggak boleh satupun orang yang nyentuh. Dan dia juga cantik untuk kita, berdandan untuk kita. Kalau dia berdandan untuk orang lain berarti nggak beres. Satu, kedua saya juga kalau kenal cewek dipaksa gitu. Saya ini jangan dipaksa gitu. Saya pengen berdasarkan dari hati saya. Bukan karena paksaan, tiba-tiba belum kenal bobot dan bibit saya tiba-tiba disuruh nikah. Saya pengennya kenalin diri saya dulu sih gitu. Saya ini pantas nggak gitu, dan dia pun pantas nggak buat saya, seiman. Kalau saya nggak, pada saat saya salah jalan, saya pengen pulang, istri saya lagi ngaji, lagi doain saya gitu. Sekarang kamu ingin nikah lagi apa enggak? Iya, belum terpikir. Punya pacar atau lagi dekat dengan orang sekarang? Lagi deket. Lagi dekat. Iya. Oke. Bagaimana kamu menafkahi anak-anak kamu? Kemarin kita sempat dengar di berita katanya kamu tidak menafkahi mereka, tidak mentransfer kebutuhan mereka. Itu betul apa tidak? Bohong. Bohong. Kenapa bisa mantan istri kamu bilang begitu dulu? Saya punya bukti-buktinya kok. Dia pesan transfer, saya beli susu. Mungkin dia gimana ya? Karena kan aku kan kemarin berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, berapa minggu yang lalu saya nggak aktif. Saya males ngejalanin pekerjaan karena saya stres, sempat stres sampai saya teriak, saya ini mau kemana gitu loh. Saya ini mau kerja apa? Saya ini capek, saya lelah, saya mau ke dunia entertain, malu. Mau ke sini apa? Saya mau kerja apa? Ini tante Eli saya sama om saya menguatkan saya, suruh berangkat, kamu pasti bisa. Akhirnya saya berangkat lagi bekerja, berapapun harus jalan dik kata Om Rahman. Dan akhirnya saya berjalan, saya ngeband lagi sama
sama adik-adik saya, sama Prando, sama Stefano, sama Agung. Dan nenek saya berdiri lagi seperti sekarang karena dukungan keluarga yang pasti. Keluarga. Ngomong soal keluarga. Iya, Katanya kamu belum pernah ketemu ibu kamu dari kecil. iya. Kamu tahu nama ibu kamu siapa? Widiawati. Pengen gak ketemu sama ibu kamu? Banget. Pengen. Kalau ada ibu kamu lagi nonton, apa yang ingin kamu katakan sama ibu kamu? Iya, saya pengen dia cepet inget saya, cepet sadar, cepet sembuh, cepet kita bertemu seperti keluarga yang lainnya. Itu aja. Oke. Ini intermezzo aja. Gantengan mana kamu sama Ariel Noah? Gantengan dia lah, saya ngefans sama dia. Gantengan mana kamu sama Pasya Ungu? Gantengan Pasya, Gantengan mana kamu sama Uya Kuya? gantengan Uya, gantengan saya. Oh, gantengan kamu. Oh. Oke. Satu terakhir. Artis siapa yang paling kamu suka? Cewek. Kalau bisa kamu nikah sama dia gitu. Marsanda. Marsyanda. Oke. Andika, dengarkan kata-kata saya. Di saat kamu mendengarkan tepuk tangan penonton, kamu akan terbangun. Ini ngapain ini? Enggak lah, barusan tadi ketiduran aja gitu. Pasti lebih santai, cuma Iya. ngobrol-ngobrol biasa tadi. Ngobrol-ngobrol biasa aja ya kan. Ini aneh-aneh kan? Enggak. Nanti lihat aja di YouTube ya. YouTube. Di YouTube ya. Tapi saya suka banget loh. Apa? Dia jujur, orangnya dia tegar. Ini kita baru tahu Andika yang sebenarnya di sini. Andika sebenarnya, Hanya bagi-bagi masih happy ya. Dia bilang semua orang lebih ganteng, tapi Pak Fuad kalah ganteng sama Iya, dia. iya. Oke. Ya udah. Pemirsa, tadi sebelumnya ada 18 iklan ya. Habis ini kita akan lihat ada apa lagi. Jawab lagi berapa jumlah iklan kita setelah ini. Dijawab dan di-mention ke Twitter kita di P3H Trans TV dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 1310. Selain itu, di pagi-pagi pasti.